Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Komposisi lanjutan dari video sebelumnya. Nah, mungkin bertanya-tanya ya, apa aplikasi fungsi komposisi ini dan apa kaitannya dengan gambar-gambar yang ada di slide ini. Oke, saya akan memberikan beberapa contoh pemahaman untuk kamu bisa memahaminya. Kamu mungkin pernah lihat salah satu produk, yaitu sabun bayi gitu ya, mereknya Pigeon ini. Ini saya nggak endorse loh ya, ini saya hanya memberikan contoh saja. Tapi si Pigeon ini juga ternyata membuat untuk bayi khususnya itu adalah sampo. Nah, tapi ternyata dua produk ini, si Pigeon ini juga menggabungkannya menjadi satu, mengkomposisikannya menjadi satu, tapi bukan asal dicampur-campur aja gitu ya, ada prosesnya. Nah, prosesnya inilah yang disebut dengan fungsi komposisi. Jadi hasilnya ini adalah hasil dari fungsi komposisi. Nah, atau kita coba kasih contoh lain ya. Kamu mungkin pernah lihat proses pembuatan kertas dari kayu khususnya ya. Nah, pertama ada bahannya nih, kayu. Saya misalkan variabel X-nya. Nah, si variabel X ini saya masukkan ke mesin pertama. Misal mesinnya saya sebut mesin F. Ya. Jadi mesin ini disebut sebagai fungsinya. Lalu dia menghasilkan sesuatu lalu dimasukkan ke mesin yang kedua, atau saya sebut misalnya mesin kedua ini si G atau fungsi G-nya. Nah, hasilnya inilah disebut dengan fungsi komposisinya. Ya, jadi komposisi fungsi inilah salah satu yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak banget contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Kami kurang lebih untuk memahaminya. Jadi si X ini dimasukkan ke mesin pertama, dimasukkan ke mesin kedua, dan hasilnya itu disebut fungsi komposisinya. Nah, saya akan memberikan contoh lain di dalam fungsi komposisi ini. Misal diketahui fx-nya sama dengan 3x plus 2 dan gx-nya sama dengan 5x minus 7. Tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Lalu simpulkan dari jawaban A dan B. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertama, kalau f bundaran gx. Ingat ya, fungsi komposisi dikerjakan dari belakang. Jadi x-nya ini kita substitusi ke g-nya dulu, baru nanti disubstitusikan ke f-nya. Pertama si x-nya disubstitusikan g-nya dulu. Jadinya kan gx ya. Gx itu apa? Gx di sini 5x min 7. Kita masukkan 5x min 7. Setelah itu si 5x min 7 ini kita substitusikan ke f. Fungsi f itu apa? 3x plus 2. Jadi setiap x ini nanti diganti dengan 5x min 7. Maka jadi 3 5x min 7 plus 2. Jadi x-nya diganti ini ya, karena kita dapat sebelumnya itu. Maka kita akan dapat 5x min 21 itu dapat dari 3 dikali 5x, 15x. 3 dikali minus 7 dapatnya minus 21, terus ditambah 2. Maka akan dapat di sini 15x minus 19. Inilah f bundaran gx-nya. Sekarang kalau saya balik G bundaran fx-nya. Ingat berarti x-nya disubstitusi ke f dulu, baru hasilnya nanti disubstitusi ke g-nya. Pertama, f disubstitusi ke f-nya berarti jadinya fx. Fx apa di sini? Fx-nya itu 3x plus 2. Maka saya bisa dapat G 3x plus 2. Lalu 3x plus 2 ini kita substitusikan ke G-nya. G-nya itu apa? 5x min 7. Berarti x-nya diganti 3x plus 2. Berarti ini kan harusnya 5x min 7. X-nya diganti 3x plus 2 ya. Terus setelah itu kita ganti. Kita kalikan. 5 kali 3x dapatnya 15x. 5 dikali 2 dapatnya 10. Terus dikurang 7 dapatnya 15x plus 3. Kamu lihat jawaban pertama dan jawaban kedua. Sama enggak kalau dibalik? Jawabannya enggak sama. Sehingga kita simpulkan bahwa f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Meskipun contoh ini tidak bisa membuktikan secara langsung di matematika, tapi ketika kita lihat dua contoh ini aja, ini sesuatu yang berbeda ya. Oke. Lalu bagaimana dia bisa sama? Ya kalau sama, kalau f sama g-nya sama. Misalnya fx-nya itu 3x, gx-nya juga 3x. Nah kalau fungsinya sama ya f bundaran gx-nya sama g bundaran fx-nya sama. Tapi kalau fungsinya berbeda, maka ini tidak berlaku.